Oke, ketemu lagi dengan Arin dan juga. Oke, kita ketemu di warung kopi Kabul Hadan. Selamat sore semuanya. Sore ya. Sore untuk yang ada di Bandung. Iya. Yang nyimaknya di Auzi Oh, nggak tahu. malam. Ini kemana-mana bisa kan? Kedengaran. Kemana? Radio online ya. Ya kan? Nah, ini kita mau resmikan bahwa pasangan duet saya sepanjang masa kayaknya bakalan jadi Leon. Pasangan maut. Om Le, apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah Segar, selalu sehat, sehat. segar. Berkat kopinya kan. Iya, ini kopi hitam dulu biar segar. Lu mah segar nggak segar tetap memerah mukanya. Kepiting rebus. Beberapa minggu belakangan ini kita terus-terusan ngebahasnya musik ya Musik kebanyakan. terus ya. Musik terus ya. Eh, Kayaknya agak-agak, aduh, kan warung kopi mah bisa ngobrol apapun kan. Iya. Ada 3 minggu lah ya kita ngebahasnya musik terus ya. Lebih Terusan ya? musik. Paling kepotong yang anti lempang. Anti Lempang pernah. Terus itu yang Moms Minifest, Seni Mom. Oh iya iya. Ya kan, iya, Seni iya. Mom pernah kan, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Nah selebihnya musik dan musik terus ya. Sementara kapasitas Om Leon sebagai musisi boring gak sih? Itu lagi. Iya, Pak. Makanya kemarin kan pengen bahas yang lain apa gitu ya. Nah ini gua nemu sesuatu ya. Terus akhirnya discuss dengan produser kita Mang Ade. Iya. Ya, dia bilang oke Rin, ini angkat Rin, karena banyak orang yang terdampak gitu kan. Jadi apa nih? Dulu nih begitu gue nanya dulu juga sama beliau ya, sama yang kita undang nih sama perusahaannya. Mereka juga gaskeun katanya kan. Ya udah minta ininya aja deh, minta logonya. Begitu logonya naik, flyernya naik dengan judul yang lu baca, pinjol. Dan dong yang nge-DM gue, Mbak Arin bahasanya pinggir jurang banget. Ya, Kaget juga gue pas lihat bintang tamu tema acara pinjol. Wah, ini bakal rame nih. Bosen musik terus nih. Gak apa-apa lah ya, kita ngobrol ala warung kopi dan obrolannya kali ini tentang sesuatu yang memang lagi jadi apa ya, bukan jadi hype ya, ya jadi pressure tersendiri buat masyarakat ya. Ya. Banyak orang-orang yang terdampak, konon katanya karena pinjol ini banyak juga kasus-kasus yang sampai ke bundir segala macam kan, ngeri. Oh, Ya. itu banyak tuh kasus tuh. Artinya udah kehilangan kenyamanannya ya, yang kayak gitu tuh. Nah bersama kita hari ini Om Le, kita kenalin, mari. Jadi ada siapa nih? Siapa nih? Ini Siapa mulai aja dari nih? yang wanita dulu lah ya, ladies first. Oke, selamat sore Teh. Ya, sore. Boleh memperkenalkan diri? Saya Syifa, perwakilan dari lembaga Infinity Group Bandung. Ya. Teh Syifa bawa siapa hari ini? Saya bersama A Hakim dan juga A Febi, partner kerja saya di sini. Di Infinity. Infinity Group Bandung. Oke, Infinity Group. Tadi Ya. nih Sansan ya, begitu baca judulnya. Barin ini band apa? Disangka band. Infinity namanya mirip sama Grup ya band. namanya, grup. Oke, ini Teh Syifa ini juga selain kerja di Infinity, emang ternyata vokalis juga, Mbak. Dulu Oh sih iya. itu. Kelihatan mukanya. Tahu aja kalau orang entertain ya. Tahu mana yang bisa nyanyi, tahu yang kagak. Tebak sekarang di antara mereka bertiga, mana yang paling nggak bisa nyanyi? Hah? Kayaknya yang sana. Yang pojok. Aduh, Mas Feb, nggak apa-apa dibilang nggak bisa. Oh iya fakta, ya sudah lah ya. Tampi tuh. Oke, Infinity ini apa Teh Syifa? Boleh Teh Syifa, boleh siapa aja? Boleh. AVB, boleh AVB. Ya, seperti yang dibilang tadi. Boleh deketin mic-nya AVB. Sesuai dengan temanya juga ya. Infinity Group ya memang wadah lah, kalau disebut wadah ya memang wadah juga gitu kan. Wadah untuk orang-orang yang terdampak dari si pinjaman online tersebut gitu kan. Oke. Seperti apa wadahnya ya memang kita pun mendampingi mereka gitu kan. Contoh yang memang sudah stuck juga ataupun nggak bisa bayar lah dalam arti kata seperti itu gitu.
dan kita berusaha hadir di situ gitu. Oke. Ya lebih tepatnya ya seperti itulah ya. Mendampingi orang-orang yang bermasalah dengan pinjol Pinjaman dan online terdampak tersebut. terus sudah tidak memiliki kemampuan lah ya untuk Intinya melanjutkan. seperti itu. Oke. Hanya pinjol atau ada jenis-jenis yang lain? Misalnya kalau gue pinjamannya sama Om Leon bisa ditanganin nggak? Beda cerita ya. Sebetulnya ya memang lebih ke pinjaman online juga sih. Oke. Tapi kan banyak juga atau ada beberapa juga yang terdampak dengan kasus kayak bank konvensional juga ataupun kartu kredit, KTA dan sebagainya gitu kan. Tapi kalaupun kita gitu kan lebih dikhususkan ya memang ke pinjaman online tersebut gitu mendampinginya. Nih aku nanya sama Mas Hakim ya, yang jujur Om Le, gue serem ngelihatnya. Kumis bro. Kumisnya nih. Berwibawa kalau orang-orang Berkumis. hukum gini mesti berwibawa. Mas Adam. Adam. Ini bersama Mbak Inul. Mas Adam, kenapa Infinity ada akhirnya gitu? Dasar pemikirannya waktu itu apa? Karena kondisi yang memang sudah semakin menggila gitu dengan dampak pinjol atau gimana? Pas Infinity ada itu pas ada kejadian yang punya pinjol ditagih keras, artinya nyampe bunuh diri. Oh. Dan gitu. Oh, Banyaknya kasus seperti itu yang mendorong Infinity akhirnya hadir. jadi kalau singkatnya nih buat para pendengar Kabul Haden dan yang Kantina nonton Musik. di YouTube-nya Kantina. Jadi si Infinity ini wadah untuk membantu orang-orang yang punya pinjaman online Iya. dan kayaknya nggak bisa bayar mereka Ya. gitu ya. Lebih kecapek lah Capek, untuk gali ya. lubang tutup lubang. Jadi kan kalau masalah dia si orang yang meminjam online itu nggak bisa bayar kan emang udah kesalahan mereka sebenarnya ya. Ya, Satu benar. kesalahan mereka ya. Tapi mereka juga harus tahu aturannya yang benar gitu ya. Ya. Nah, untuk menghadapi itu Infinity bisa membantu Mendampingi. mengantisipasi apa aja sih yang benar, apa yang mereka nggak boleh dari yang nagihnya nggak boleh kasar atau nggak boleh apa gitu. Ya, Kalian yang mendampingi gitu, yang ngasih bentuk pertolongannya, bentuk bantuannya lah ya. informasinya gitu ya. Seperti itu bukan? Iya, benar gitu. Oh. Artian untuk kita membantu orang yang terjebak di aplikasi itu seperti kita mendampingi dari kuarter lapangan yang datang ke rumah. Iya. Tagihan sistemnya biar gak kemana-mana, misalnya masuk ke sosial media, ke Facebook, ke IG. Oh ke iya. TikTok. Soalnya saya sering tuh ada yang nelpon. Misalnya dari temannya ini bukan atau saudaranya ini Iya. kayak gitu ya. Itu bentuk penagihan itu. Oh Iya, aku juga pernah dapat ya. Tiba-tiba, tapi bentukannya biasanya SMS ya, bukan chat WA. WhatsApp bisa. Oh, WhatsApp bisa. Telepon, gue ditelepon. Oh iya. WhatsApp, SMS. Oh, oke. Iya. Nah, kalau gini emang benar ini Mbak. Hari ini topiknya menarik karena ini kan yang kejadian sehari-hari ya. Iya. Sekarang Gue sehari-hari ada terjadi beberapa sekarang kali, ya. ada beberapa kali teman yang entah yang mencantumkan gua sebagai penjamin, padahal bukan gitu, kenal aja enggak gitu. Mungkin dia sempat nge-save nomor misalnya kan, tiba-tiba aja, ini siapa gitu. Kok mencantumkan gue sebagai penjamin? Ternyata Itu yang mengadu domba. Lebih ke mengadu domba, jadi penagihannya itu seolah-olah Anda dijadikan kontak darurat. Padahal memang itu sistemnya kayak gitu. Seolah-olah dijadikan kontak darurat. gitu. Padahal memang kayak ngadu domba gitu. jadi orangnya mah memang tidak enggak mencantumkan kita. nyantumin gitu. Cuman dari mengadu domba si kolektor itu tuh. Biar Akhirnya si Bobby nanya, tuh bayar. Ya, kalau gitu. nggak bayar paling nggak konfirmasi Ya, dengan yang kayak bersangkutan gitu. gitu. Emang kalau gitu taunya dari mana sih? Pas Tergantung kita dari apply. si aplikasi sih. Heeh. Aplikasi itu ada yang bisa nyadap kontak. Oh, Akses kontak. Jadi
Kalau misalnya, misalnya saya minjam online nih ya, Ya. minjam online. Misalnya 10 juta lah, 10 juta saya pinjam. Kecil, nanggung. 10 juta saya pinjam ya. Terus udah klik, dapat uangnya. Nah, ketika saya gagal bayar, nah orang-orang yang ada di handphone, kontaknya di handphone saya, itu bisa ditelepon gitu. Ya. Sama mereka. Karena bisa ke detect gitu ya. yang ada di Kesadap phonebook. Ke ya. akses. Ah. Dia itu, punya akses. itu semua bisa kesadap nomornya atau? Ya. Ada dua versi juga jenis pinjaman online ini gitu kan. Versinya yang pertama ada aplikasi legal gitu kan, aplikasi legal yang memang yang terdaftar juga di OJK gitu kan. Oh, Oke. Yang kedua ada aplikasi ilegal gitu kan, yang memang secara regulasi ya memang tidak terdaftar juga gitu kan. Tidak Oh, ada termasuk yang nggak juga. terdaftar? Ya, betul. Ada juga. Dan salah satu ya itu nyambungin obrolan dari Om Leon tadi gitu kan, kontak kayak disadap gitu kan, terus dikirim penagihan-penagihan yang memang tidak tercantum sebagai kontak darurat karena itu berdampak dari penyebaran data dan itu dihasilkan dari aplikasi yang ilegal tersebut. Oh, Gitu. jadi sebenarnya peraturannya itu nggak boleh. Jelas nggak boleh gitu kan. Sebar data gitu nggak boleh? Nggak boleh sebetulnya gitu kan. Makanya Nggak boleh narik data dari handphone. sebetulnya nggak boleh, tidak diperbolehkan itu. Karena namanya aplikasi ilegal juga gitu kan. Ya memang mereka dengan semau gue gitu kan. Dengan cara-cara penagihan segala rupanya gitu. Kalaupun untuk aplikasi legal ataupun yang resmi lah ya disebut resmi, memang secara data mereka bisa menyadap ke kontak itu ya memang nggak bisa juga sebetulnya ya gitu. Tapi kan dari versi-versi tentang mereka ngejarnya kemana-mana ya memang banyak juga. Termasuk ya tadi yang dibilang tadi ada yang ke sosial media juga gitu kan. Oh, Sampai juga ke sosial media. Sampai Itu berarti tersadap juga sosial medianya. bukan tersadap juga sih. Mereka searching juga, secara sesuai nama nih. Oke. Nama di KTP beliau siapa nih si orang tersebut gitu kan. Nantinya mereka searching di situ dan Karena nama aku sama nama di sosial media nickname-nya beda berbeda dong. ya gitu kan. Tapi kan biasanya kan di sosial media banyak yang disinkronkan juga kayak nomor telepon gitu kan Oke. ataupun Gmail juga. Oh, Dan mereka iya, kan berbasis email ya ya. itu pun salah satu celah juga kan buat mereka. Gitu. Percuma kalau gitu gue ganti nama deh. Mereka bisa mengetahui ya dari situ juga lah ya bisa dibilang seperti itu. Dan itu pun di saat mereka mengejar ke sosial media gitu kan. Secara nge-DM oke, memang pasti gitu kan ke si pribadi orang tersebut. Tapi kan di situ Ada pun nggak yang tidak hanya nge-DM? Kalau nge-DM kan masih private lah, ya Ada masih juga. aman lah. Ada Tapi juga. tiba-tiba dia entah di kolom komen atau apa kayak gitu ada kejadian. juga. Ada Bu. Kejadian Banyak. terjadi seperti itu gitu kan. oke. Kayak followers nih, ada beberapa followers kita misalkan tiba-tiba di DM satu persatu misalkan tolong sampaikan kepada saudara Oh, ini. ke Kan followers gitu. juga? Wow. Memang untuk secara penagihan mereka tidak pernah menyebutkan oh kita dari aplikasi ini enggak gitu kan. Sebetulnya ya tadi kembali tadi tidak diperbolehkan untuk menagih ke ranah-ranah itu. Oh, mereka juga tahu ya iya, itu. betul, mereka pun tidak menyebutkan dari mananya gitu. Oh, nah kalau sekarang berapa perbandingan yang legal Legal sama dan ilegal? ilegal. Total sebenarnya ada berapa sih aplikasi kayak gitu? Kalau More or secara less lah ya, kurang lebih. diperbandingkan dan dihitung jumlahnya memang tidak spesifik juga ya untuk hitungan berapanya. Cuma yang pasti hampir sama rata juga sih sebetulnya mau legal mau Banyak ilegal gitu kan berarti ya. untuk poin Banyak. perbandingannya ya memang hampir merata juga gitu. Bisa diperkirakan nggak Mas Hakim berapa banyak kira-kira? Kalau secara dulu ya, secara updatean dulu kita 2020 lah ya. Di 2020-an 600 aplikasi lebih. Oh, banyak berarti. Gitu. Kalau satu aplikasi gue dapat 5 juta lumayan dong, Le. Dan itu pun ya tidak apply semuanya juga sih. Kalau Iya. taunya ini aja berarti Membedakan legal langkah dan awalnya dulu kalau orang mau minjem gitu ya. Taunya legal atau ilegal dari mana? Biasanya ada terdaftar di Google kah ataupun di Play Store juga gitu kan. Tapi ya kebanyakan gitu kan yang namanya aplikasi ilegal mereka menghubunginya atau menawarkan si aplikasi mereka itu lewat SMS biasanya. Oh, Gitu jadi mereka jarang mah sekali secara langsung tercantum ya. di Play Store ataupun website gitu kan. Oh, Mereka itu. lebih ke ngirim link.
silahkan ajukan aplikasi ini di aplikasi kita dengan ratusan juta atau puluhan juta gitu kan Nah ini yang menarik. bahasa-bahasanya. Ketika mereka SMS lah anggap ya, karena mereka ilegal nih. Tahu dari mana mereka nomor telepon kita? Ya mungkin awalnya? secara data gitu kan karena mereka sebelumnya mempunyai kayak ya aplikasi-aplikasi multiguna lah ya gitu Oke. kan. Dan itu ya kalau disebut jembatan ya bisa menjembatani juga sebetulnya. Oh, oke. Gitu. Bukan secara mereka menyebarkan juga sih. Aha. Tapi kan dari histori tersebut bisa mengetahui track record itu. Oh. Jadi Gitu. kita install satu aplikasi bisa jadi berdampak itu Bisa. orang ya yang ilegal ini jadi tahu gitu kan data kita. Bisa kayak gitu. Ini kan yang diributin orang-orang, misalnya data kita bocor gitu. Ya salah satunya kan Iya. bisa akibatnya tuh kayak gini nih. Misalnya data bank kita bocor atau data apalah yang sering dibicarain orang zaman sekarang kan. Bocor-bocor, nah dipakai-pakainya kayaknya untuk hal-hal kayak gini ya. Orang nawar-nawarin gitu. Gue sedihnya pas data bank bocor saldonya yang bocor. 0,0 sekian. Jadi berarti kan emang kalau misalnya tadi saya pinjam 10 juta, dia itu gagal bayar gitu ya. Saya nggak bisa, misalnya kan dicicil tiap bulan biasanya ya. Ya Mungkin betul. dicicil Ada tiap bulan. tenor per bulan ya betul. Iya. Nah begitu saya nggak bisa bayar, kemudian mulai muncul Pressure nih udah mulai cari stres nih. teleponan. Ah. Kan mungkin kan karena munculnya di aplikasi itu kan karena di sosmed kan kita nggak beneran apply suka nongol ya. Iya benar. Kadang Betul, kalau lagi betul. iseng diklik nggak ya nih ya. Banyak penawaran, banyak iklan lah ya itu kasarnya dia. Itu gitu. kita nggak Ah, klik kan. aku pengen nanya yang itu tuh. Biasanya katanya ya. Dengar cerita dari orang aja. Kayak misalnya Om Le nih pernah misalnya pakai Shopee misalnya Ya, atau betul, apapun betul. lah itu kita tanpa udah kesebut juga ya namanya. Anggap nggak kedengeran lah ya itu tadi Gak namanya. apa-apa. Tit, Mang Ada nanti diedit ya. Nah, terus di bulan pertama dia harus bayar. Betul. Sudah mau jatuh tempo nih, sudah mulai nih bermunculan aplikasi-aplikasi yang lain. Apa iya? Biasanya sih, memang suka terjadi juga seperti itu gitu kan. Dan itu yang menggoda akhirnya biasanya kan? Betul. Menggoda orang untuk nutupin yang ininya udah pakai sini lagi gitu. Betul, banyak orang yang terjebaknya justru di situ gitu kan, yang akhirnya menjadi keteteran untuk membayar gitu kan, karena itu tadi gitu kan, jatuhnya jadi gali lubang tutup lubang kalau bahasa. Iya, iya, yang iya, disebut iya. bayar pinjol dengan pinjol itu kan? Iya. Betul. Sebetulnya yang benar-benar apa namanya mengganggu psikologi si orang tersebut yang mempunyai pinjaman online tersebut gitu kan, bukan karena nominalnya gede atau kecilnya sebetulnya, tapi kan karena jatuh temponya atau tanggal jatuh temponya berdekatan gitu Iya. kan, meskipun tagihan receh ini kasarnya gitu kan, tagihan receh, tapi kalau dengan jatuh tempo berdekatan itu yang membuat pusing. Sedangkan pendapatan mereka dipatok dengan per bulan gitu kan. Oh tanggal sekian gitu kan mereka iya, gajiannya. iya, iya. Contoh diambil tanggal 1 mereka gajian, di tanggal 25, 23, 20 gitu kan mereka udah jatuh tempo. Nah disitulah yang bikin banyak Urat orang darah putus. Sedangkan ini dapat tawaran-tawaran ya. Iya, Ya dan gitu, tawaran-tawarannya muncul justru di waktu yang berdekatan ya rata. Kalau berbicara pola ya memang pola mereka seperti itu sebetulnya Nah, itu gitu dia. kan. Kalau dikait-kaitan ya Om ya gitu kan. Pola mereka seperti itu ya dituntut gali lubang tutup lubang itu, memakai pinjol untuk pinjol juga. Sebetulnya kan gitu. Iya. Cara menjeratnya begitu ya. Betul, kalaupun dibilang jerat ya memang seperti itu caranya gitu kan. Iya. Gitu. Biar laku pinjamannya. Terus kan Tahu orang ini lagi bermasalah, muncul lah gitu kan. Akhirnya orang kejebak untuk ya udahlah ini solusi gitu. Padahal nggak solutif juga kali ya. Gitu. Aha. Nah, jadi kalau tadi berarti misalnya balik lagi gua yang lagi pinjam ya. Emang pernah nggak? Ditagih. Pernah nggak? Belum pernah. Kalau Mau ke bank pernah. Mau Kalau nggak? bank pernah. Lu mau nggak? Mau nggak? Dilihat dulu nanti nih obrolan setelah ini. Enggak, kalau lu mau gue nitip. Nah, misalnya saya ditagih nih, udah mulai diteleponin, teman-teman saya dihubungin. Nah, saya kan bingung ya, ini mesti gimana ya? Bayar belum sanggup nih. iya betul. Belum sanggup bayar, sedangkan dibanding kalau saya gali lubang tutup lubang. Wah, nanti tambah banyak. Betul.
Sedangkan jadi nggak ada solusi. Nah, berarti Infinity ini bisa jadi salah satu tempat bertanya untuk gimana nih mendampingi saya nih. Saya mau bayar sih tapi kayaknya butuh waktu. Butuh waktu. Betul, Itu betul, bisa betul, nggak? Bisa betul. nggak gitu? Karena sistem kan yang nagihnya. Tepat juga gitu kan, memang kalaupun berbicara tentang yang datang ke kita lah ya, memang ada beberapa dan cukup banyak juga yang datang dengan berharap seperti itu gitu kan, datang ke Infinity, mudah-mudahan Infinity bisa menjembatani juga Komunikasinya. di saat untuk membayar. Saya belum bisa nih kalau dengan sesuai jatuh tempo gitu kan saya membayarnya, tapi meminta keringanan atau meminta waktu lebih panjang lagi nih Iya. gitu kan untuk membayarnya. Memang kalau berbicara tentang aplikasi pinjaman online dengan harapan seperti itu memang nggak bisa ya Om ya. Karena nggak bisa, sistem nggak kan bisa. yang komputer Karena lebih ke sistem gitu kan. lebih ke Dijawabnya sistem. sama komputer lagi kan enak ya. Bahasanya Beda nggak dengan manusia. kita personal gitu kan. Semisal saya meminjam ke Om Leon lah kasarnya gitu kan. Om minjem uang misalnya 500.000 dikasih lah. Dengan catatan lu 1 bulan kemudian bayar ya gitu kan. Dan di saat 1 bulan tersebut saya belum bisa bayar, mungkin saya bisa meminta keringanan ke Om Leon gitu. Kalau Iya. secara personal, Om saya belum bisa bayar, bisa nggak minta waktu beberapa minggu lagi? Mungkin bisa kan dengan Dia mah nggak bisa, galak dia. Cuma kan nah dibalikin lagi secara untuk aplikasi mereka tidak bisa seperti itu. Karena balik lagi itu sistem Yang gitu ngejawabnya kan. Sistem, Re. Iya. Mau gimana coba? Kasarnya Nah, dengan 1.000 Berarti kalau perak pun, Infinity ngapain dong? secara 1.000 Nih, perak pun nih. nggak bisa gitu kan. Nah ini gini, ketika kemudian yang apa namanya tagihannya datangnya dari sistem, Betul. tapi pressure-nya kan tetap Om dari telepon kan. Ya. Nah, itu makanya fungsinya Infinity ada. Iya. Kalau gue rasa begitu. Ketika Om Le yang 10 juta yang tadi tuh Iya. udah mau nggak dibagi-bagi sih lo. Terus pressure-nya udah datang dari mana-mana. Lalu ngobrol sama Infinity, mereka akan mendampingi gitu. Secara ya memang seperti itu sih, lebih tepatnya ke teknis di lapangannya lah ya gitu kan, ataupun lebih ke teknis ke aplikasinya juga gitu kan. Gimana caranya sih si orang tersebut supaya dari intimidasi atau teror-teror dari si aplikasi tersebut tidak semua harus diterima juga sama dia, atau setidaknya ada pagar lah ya gitu. Pagar itu dalam arti dari segi peneroran ke telepon, segi peneroran ke sosial media dan email dan sebagainya juga gitu kan. Kita pun sering-sering istilahnya membantu untuk coba mengarahkan, oh gini kayak sosial media harus gimana nih, kalaupun nggak di privat harus gimana misalkan, atau harus dihapuskah atau gimana. Untuk telepon tagihan secara diredamnya gimana, memang dengan ganti kartu ataupun ganti WhatsApp itu lebih bagus, cuma lebih tepatnya kan banyak orang yang perlu nih untuk nomor kartu ini Itu dipakai udah untuk- dari kapan gue pakai nomor itu gitu kan? kayak ya? penting untuk pekerjaan atau apapun itu. Kalau nggak diganti gimana nih? Ya udah nantinya kita dampingi juga gitu kan. Oke. Gitu. Misalkan mau secara kalaupun wilayah Bandung lah ya. Kalian mau bolak-balik ke sini pun ya nggak jadi masalah untuk konsultasi ataupun cara menghadapinya gitu kan. Bisa. Misalnya hari ini tiba-tiba gue, aduh ini udah ada apa namanya? Udah ada kisi-kisi, ada yang mau datang atau ada yang mau nagih, misalnya kayak gitu-gitu kan. Tapi ya gak bisa dipungkiri banyak orang yang ketakutan terhadap ancaman ataupun resiko dari si pinjaman online yaitu terhadap kolektor lapangan sebetulnya. Oke. Banyak yang berasumsi kan mendengar kata kolektor kan secara orang-orang kita udah kemana-mana kan berpikirnya. Iya. Oh kolektor ini bakal gini, datangnya gini karena melihat mungkin dari info-info di sosial media atau apa gitu kan. Tapi kan ini kita bukan bagian dari kolektor juga ya Iya, gitu kan. betul. Disclaimer dulu. Cuma yang pasti yang namanya kolektor lapangan gitu kan di saat datang ke rumah ya memang mereka harusnya dengan SOP-nya juga gitu kan. Gitu dengan cara menagihnya baik-baik gitu kan. Terus ya istilahnya etikanya juga harus baik-baik gitu. Tapi tidak jarang juga ada juga yang memang pressure-nya cukup lumayan tinggi di saat menagih Bisa ke rumah. dipahami sih, se-Indonesia misalnya lu kebagian Bandung doang nih Om Le. Sehari lu dapat 10 user yang harus ditagih. Panas, terik, hujan gitu kan. Ya kan? Datang ke sini, datang ke sana ntar dulu kan. Lama-lama anjay. Kayak gitu kali ya. Justru ya di situ gitu kan di saat ini gua nggak bisa nih ngadapin kolektor sendiri contoh gitu kan si yang meminjam tersebut gitu kan. Ya udah kalaupun perlu dibantu sama kita ya udah ayo gitu kita Bisa coba didampingin. ya secara mediasi dan lain Oke. sebagainya lah ya dengan si kolektornya gitu kan. Di saat kita tidak atau si orang tersebut gak bisa bayar tapi kan ada bahasa yang enak, ada bahasa yang pas juga ke si kolektornya mungkin mereka bisa paham Iya, gitu.
Dan kadang-kadang kan untuk coba mencicil gitu kan untuk di kemudian hari tapi nggak bisa bluk langsung semuanya. Mungkin bisa dibicarakan lewat mereka gitu kan nantinya. Daripada ngomong sama komputer ya. Ya betul. Nggak Kalau dapet dibanding-bandingkan mending ngobrol dengan langsung juga Iya, gitu iya, kan, iya. langsung dengan kolektor gitu kan. Mungkin untuk secara tadi gitu kan membayar saya semampunya aja bayarnya per bulan misalkan. Kalaupun lewat mereka mungkin bisa dibantu sama mereka gitu kan. Makanya perlu mediasi yang baik juga gitu kan Iya. dengan mereka. Biasanya apa aja sih kalau misalnya saya pinjam online gitu ya tadi, dia itu nggak bisa bayar, itu udah telat bayar berapa lama, berarti yang bakal saya hadapi apa? Satu, kolektor lapangan. Satu kolektor lapangan, yang kedua penagihan sistem juga gitu kan. Penagihan sistem Penagihan berarti sistem yang disebut tadi by phone tadi. by phone. Termasuk Oke. WhatsApp ataupun SMS Iya. dan lain sebagainya gitu. Berarti 2 itu. Ketiga slick juga. 3 apa? Slick by checking itu. Oh, BI checking. Oke. Gitu. Kalau yang legal. Yang legal betul. Kalau Pas. yang ilegal mah enggak berarti. Yang ilegal ya jelas Oh, enggak gitu kan. Gitu dan Yang memang ilegal sih nggak ada BI checking tapi Kolektor cara menagihnya itu gitu. Iya. Untuk kolektor lapangan itu nggak ada kolektor lapangan untuk aplikasi ilegal. Enggak ada apa? Untuk kolektor lapangan aplikasi ilegal nggak ada. Oh, nggak ada. mereka Nggak ada. Nggak ada. oh. Cuma menggilanya itu di Jadi mereka tagihan memang tidak sistemnya. punya kolektor lapangan, Nggak ada. tapi sistemnya Sistemnya kencang. pressure banget Nah, gitu kan. pressure banget. Yang pressure tuh kayak apa? Maki-maki Bisa- gitu. Ya, maki-maki, ngancam saya akan bunuh keluarga kamu atau gimana itu kan. Oh iya Itu iya. pengancaman itu kan. Itu emang serem tuh ya. Karena banyak orang yang nyampe bunuh diri itu karena tagihannya ya kenceng banget. Adanya Infinity itu untuk mewadahi mereka. Artian supaya tahu nih tagihan sistemnya bakal kemana aja. Kita jelasin artian untuk penyelesaian kolektor lapangan harus gimana artian gitu. Oke, ini makin menarik gimana kita dengar Ini lagu dulu nih. Pak. Dengar lagu dulu, tapi gue penasaran nanya sama Hakim aja. Apa? Wajahnya mengkerut apa karena terlalu banyak menampung masalah? Banyak dicurhatin orang. Dicurhatin mulu. Biar nggak terlalu tegang Mas nih ya. Mas Hakim, mau lagu apa? Biar berkesempatan nih nikmatin dulu cemilannya Kantina. Oke, masih di Warung Kopi Kabul Hadan dan masih bersama Arin juga Leon dan kawan-kawan dari Infinity sore ini. Yes, kembali ke Warung Kopi Kabul Hadan setelah 2 lagu ya barusan ya kita nikmati. Iya. Masih bersama Arin dan Leon yang hari ini lagi di bibir jurang. Ngeri gue bahasanya. Lagi kagok, lagi makan. Ini ada singkong keju nih. Harusnya Kantina dicobain dulu nih. Ini kantina singkongnya luar biasa empuk ya. Empuk banget. Nggak usah cobain, biar buat saya aja. ini. Oh gue gak boleh ya. Canda. Aduh canda mulu. Amre, Mas Hakim, Mbak Syifa, terus juga Mas Febi nih masih mencoba memberikan ya alhamdulillah ya dengan mereka datang sedikit demi sedikit pencerahan lah ya. Iya. Soalnya kan masalah pinjol ini masalah yang tiap hari kita baca gitu di sosmed, berita-berita gitu. Kalau gue sih bukan cuman baca Om Le. Banyak yang keluh kesah ya. Pelaku atau apa? Udah nggak umur Om Le, udah nggak approve gue. Beneran. Jangan kolektor juga ya. Ih, bicara kolektor ya. Dengan makna kolektor sekarang ya. Kan kita dulu zaman kecil juga kolektor ya. Koleksi Iya, Pangkok, kaset gitu. Sekarang mengalami pergeseran Ya, makna. pergeseran ke arah agak negatif gitu ya. Iya, kalau dulu dengar kata kolektor tuh, ih keren gitu ya, ngoleksi apa gitu kan. Gue dulu dulu kaset bisa 1 dinding tuh benar gitu kan. Itu koleksi. Nah, kami kolektor gitu. Nah, sekarang dengar kata kolektor orang langsung trauma. Oke, boleh kita lanjut nih. Apa yang mau bahas lagi nih? Jadi kalau misalnya kita lihat aja si kasus-kasus pinjol ini, kalau berdasarkan tempat aja lo ya, Bandung gimana nih? Kasus orang yang terjerat pinjol banyak nggak? Justru Bandung dari 2019 sampai sekarang nggak habis-habis. Bandung juara ya Bang. Bandung juara, ya. Bandung paling atas. Ini Bandung aja atau Jawa Barat?
Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Kalau untuk Jabodetabek tiap hari ada yang datang ke kantor. Gitu. Ini kantor Infinity ini emang di mana aja gitu? Di Bandung aja apa di mana? Bandung, Sumedang, dan Pekanbaru ini baru buka. Bandung, Sumedang, Pekanbaru baru buka. Pekanbaru baru buka. Oke. Oh. Kalau yang datang ke Infinity Bandung itu cuma warga Jawa Barat atau warga Bandung? Enggak, semua wilayah. Yang memang niat mau datang gitu. Mau konsultasi. Dari luar Pulau Jawa pun boleh. Pernah ada? Ya, ada. Ya, datang yang jauh-jauh pun gitu. Karena memang lebih efisien atau misalkan lebih enaknya sih langsung datang ke kantor gitu. Diskusinya di Jadi kantor. memang info ada lembaga bantuan kayak Infinity ini, gue sih belum pernah tahu ya. Ada yang kayak gini ya. Kalau dilihat sih di sosmed juga banyak ya tipe-tipe Ya. yang serupa gitu. Tapi ada yang kemudian ternyata ujung-ujungnya ya harus banyak TNC-nya lah ya gitu. Kalau Infinity orang mau datang konsultasi gimana sih? Kalau Tinggal misalkan untuk konsultasi kita gratis, nggak harus maksudnya nggak ada biaya atau dipungut biaya Oke. untuk konsultasi gitu. Masyarakat kalau misalkan yang mau datang kita nggak pungut biaya buat konsultasi, konsultasi gratis datang gitu. Dan mau dari manapun, misalkan mau dari luar Pulau Jawa gitu. Kalau misalkan untuk karena banyak banget nih yang datang, misalkan yang datang ke kantor ini berbayar atau enggak nih Iya, gitu. pertanyaan-pertanyaannya kita banyak seperti gratis gitu. Kalau untuk konsultasi gratis sampai beres. Iya. Kecuali ongkos. Kirain sama ongkos. Ada juga yang nyampe ketika datang ke kantor dia nggak bawa uang, Gak bawa ongkos. Enggak punya uang. Diongkosin. Oh, iya? Iya. Sama Mas Hakim. Ya. Iya. Diongkosin. Ya itu kemanusiaan Kasih ya. makan juga. Namanya kan lembaga bantuan. Iya kan. Tapi kalau misalnya nggak konsultasi, datang ke lokasi, tapi memang tujuannya gue mau pergi tapi nggak ada ongkos bisa. Ujuk-ujuk. Baik banget sih. Kalau misalnya apa nih biasanya contoh-contoh biar si para pendengar Kabul Hadan ini bisa dapat Insight lah ya. insight lah ya. Contohnya kayak apa sih yang sering yang pinjamnya lakukan gitu ya, atau yang mereka terima, terus yang dari Infinity lakuin teh apa gitu? Contoh kasus yang udah ada aja, atau Pernah yang nanganin kecil kasusnya kayak gimana? dan gitu. yang besar gitu, gimana? untuk penagihannya. Apa aja berarti? Misalnya ini kan tagihan dari aplikasi A gitu ya, aplikasi A. Terus mereka udah ditagih gitu. Kemudian orangnya ngontak Infinity gitu. Ya. Artinya gini, untuk ke Infinity ini ketika ada orang yang datang ke kantor, misalnya punya aplikasi A atau aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, kita rinciin dulu nih aplikasinya apa aja, biar kita penjelasannya enak. Oh iya. Dari resikonya ini oke. aplikasi bakal sebar data nih, karena aplikasi ilegal. Kita jelasin nih resikonya, masih bakal sebar data. Oh iya. Jadi memang diberikan pemahaman. Ya, pemahaman yang jelas artian gitu. Untuk pendampingan kolektor lapangan, kan kebanyakan orang ini ketika dia meminjam enggak berpikir panjang. Apakah aplikasi ini ada kolektor lapangan atau enggak? Ternyata aplikasinya ada kolektor lapangan. Ada yang enggak mau ada yang didatengin. Iya tuh stres tuh kalau didatengin tuh. Gimana Infinity ada ini untuk ke kolektor lapangan harus gimana nih? Biar enak lah. Biar ke debitur yang punya tagihan sama ke kolektor lapangan saling enak. Biar enggak berbenturan artinya gitu. Oh menjadi iya. mediatornya Jadi juga. mediator juga ya. Artinya ya memang fungsi pendampingannya adalah mendampingi Om Leon yang berutang Sedang berhutang. Kan gitu. untuk tidak di-pressure sama gue. Biar kolektor lapangan itu enggak terus-terusan datang ke rumah artinya gitu. Iya. Kan di setiap aplikasi ini berbeda-beda. Misalnya di aplikasi A nih,
Koordinator lapangan bisa nyampe datang itu 3 kali atau 4 kali dengan orang yang berbeda. Oh, jadi bisa dalam waktu berdekatan gitu? Atau gimana? Misalnya 1 bulan nih, satu periode kan, misalnya penagihan 1 bulan, 1 bulan dengan orang A misalnya, penagihan 2 bulan atau penagihan 60 hari, orang kedua beda orang lagi, 90 hari orang ketiga beda orang lagi, 120 hari orang keempat, ada yang gitu. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya nih sekarang datang ke rumah saya nih, apa saya suguhin kopi atau biar aman gimana? Iya, itu membantu juga, Oh iya itu membantu juga, juga. ya. Sisi manusianya di situ. Ya, dan gitu. Saraninnya kayak gitu. Saling menghargai. Benar kan? Bener. Saling Lu jagoan, jadi kamu. Saling menghargai lah artinya gitu. Iya. Iya bener, pecel lelenya Om Ren. Udah pernah belum nyobain? Ada. Kayaknya disuguhin itu. Oke. Heran belum Berarti pengalaman tuh di jago. misalnya salah satu caranya suguhin gitu Nah, kan. Karena dari misalnya satu kuartal lapangan nih, 1 hari itu enggak bakal ke 1 rumah. Iya. Bisa ke 10 rumah, bisa ke 11 rumah. Bisa lebih juga artinya gitu. Ketemu Misalnya di rumah. nih, di kuartal lapangan datang ke rumah yang pertama nih, orangnya marah-marah. Ada yang kayak gitu. Ada yang gitu. Oh, oke, Kenapa? ditagih tapi lebih galak. Ada yang gitu, benar, ada yang gitu. Bisa ke rumah kedua, orangnya nggak ada. Padahal ada di balik Ngumpet, pintu. padahal mah ada di Iya. belakang ngumpet. Iya. Gitu. Datang ke rumah yang selanjutnya ini, orangnya marah-marah lagi. Hmm. Kuartal lama pasti bakal naik darah lah. Iyalah. Karena banyak berbenturan itu karena misalnya di sosial media kuartal lapangan menganiaya nasabah atau debitur misalnya nih. Karena mereka itu nggak bisa Ya mereka juga manusia menerima ya. artinya gitu. Misalnya datang kuartal lapangan, silahkan masuk, suguhi kopi, enak kan kalau gitu. Artinya gitu. Responnya bagus kan. Iya. Kuartal lapangan juga pasti bakal ngerasa, oh dia menghargai Kooperatif saya. lah ya. Iya. Mereka juga ngepresnya nggak bakal terlalu ngepres artinya gitu. Iya. Oke, lanjutnya apa? Biasanya apa sih yang mereka tanyain? Apa yang mereka obrolin biasanya apa? Untuk masalah kuartal lapangan nih, Iya. yang menagih. Ya. Misalnya saya nagih ke Om nih. Ya. Om, mau kapan nih bayar tagihannya? Udah terlambat 5 hari. Ntarlah, jangan-jangan sekarang. Belum ada duit. Belum ada duit. Belum ada duit. Nah, gitu. Lu kemarin beli drum baru lu. Artinya kan kuartal lapangan cuma datang itu karena udah ditugaskan, Iya. untuk Iya. Itu SOP-nya mengingatkan. mereka ya. Iya. Mengingatkan, artinya Ah. itu. Artian kita lembutin lah untuk mengingatkan. Mau kapan mau bayar. Artian misalnya nih ada waktu nih 3 hari atau 4 hari, nih saya kasih waktu. Mudah-mudahan ada uangnya, bisa gak dibayar sama aplikasi itu? Oh, nah kalau misalnya ini Mas Hakim tadi ini dengan kumisnya, jadi saya agak takut ya. Terus saya ngontak nih Infinity nih, bro ini Ada Mas Hakim. ada orang berkumis nih galak nih kayaknya di rumah gua nih. Kira-kira dari Infinity bakal ngapain? Yang datang Teh Siva. Kan mungkin nggak bisa langsung datang. Bisa jadi. By phone. Bisa by phone. Artinya By phone-nya ke siapa? Ke saya. misalnya dari Om nih, nelpon ke saya. Ntar Kan kamu mah penagih. Oh bisa kamu lagi ini. Penagih. Oh. Ini saya nelfon ke dia. Nah, kita KPB aja lah. Kos lain. Ya. Heeh. Kumisan gitu. Heeh. Banyaknya orang yang memang nggak paham cara menghadapi si kolektor di situ. Oke. Yang menghadapin biar saya yang mediasi ke si kolektor tersebut atau ke si pihak penagihan lapangan tersebut. Jadi kita yang bahan jendela ngalir idulnya kita. Ya, hade goreng kubaso di situ benar. Oh, ya. Goreng ke bakso. Ya. Nah, Oh, iya. Iya. Itu. Latihan lo. Peminjamnya bisa untuk ngobrol ini itu dengan si kolektornya itu lebih bagus gitu kan. Iya. Kalau perlu tambahan misalnya tambahin lah misalnya bantuin obrolannya si kolektor biar dia paham juga gitu kan. Iya. Oke. Itu satu ya. Terus
kalau yang via tadi WhatsApp atau telepon atau misalnya tadi ke yang Betul kantor gitu. ke teman-teman saya gitu. Betul. Tiba-tiba Mbak Arin ini Leon punya tagihan nih. Betul, betul. Kan saya minta tolong ke Infinity, ini gimana ya biar nggak melebar ke teman-teman saya kan malu sayanya gitu. Apa kira-kira? Memang di situ pun kita selalu mendampinginya sampai ke situ juga gitu kan. Cuma dengan caranya memang tidak bisa dibukakan lebih jauh juga sih sebetulnya. Oh, Tapi iya. ada trik yang khusus gitu kan supaya gimana caranya nih supaya nggak sebar data juga gitu. Oh, jadi bisa gitu Artinya ya. ada Ya, bisa bisa ya? dibilang bisa ada gitu Ada kan. triknya ya. Cuma kita tidak bisa membuka semuanya juga Jangan, gitu. nggak usah. Intinya ada gitu. Ah, iya, Intinya iya, bisa bisa dan di- ada. Oke, berarti bisa sampai segitu ya. Yang penting Bisa. si pendengar si Kabul Hadani yang lagi nonton, lagi denger nih, Dan kebetulan sedang Ah, ah. bermasalah. bisa tahu, oh Infinity bisa sampai segini itu kan Ya, yang kita- sampai segitunya gitu kan. Betul. Itu untuk secara pemahaman tentang sebar data, intinya ada dan bisa gitu kan kita juga gitu. Soal teknisnya ya memang yuk kita ketemu aja langsung gitu lebih kan. baik ngobrol di Nah, kantor. betul Oke, gitu kan. oke. Terus selebihnya kan dari sistem penagihan tersebut gitu kan bukan hanya tentang sebar data itu aja gitu kan. Iya. Termasuk ke hal-hal lainnya kayak tentang sosial media ataupun get kontak. Kalau bisa dibilang ada triknya nggak untuk ke situ? Jelas ada juga gitu kan. Cuma yang pasti spesifiknya ataupun lebih jelasnya kita tidak bisa membuka ya Om ya. Mohon maaf ahli mereka. gitu. Cuma ada lah ya Iya. gitu. Ini untuk nanya sama trik-triknya. Tesiva karena kalau Tesiva ini ya kalau perempuan biasanya identik dengan hati nurani ya. Kepanikan. Kebalikan. Iya. Tesiva pernah menangani kasus-kasus yang memang perempuan gitu yang bermasalah dengan ini yang paling termemori apa kira-kira? Ada yang kasus paling yang termemori ya ada kalau misalkan untuk ya mau disebutin nama pun kan maksudnya ya nggak akan tahu juga ya, Ya, gitu. Cuman ini kasusnya aja. berasa jadi superhero gitu ya Bu ya. Kebanggaan juga nih buat Infinity. Ada salah seorang ya ibu rumah tangga ya kalau misalkan bisa dibilang ibu rumah tangga, dia nelpon sambil nangis minta bantuan ke Infinity. Posisinya udah malam sekitar jam 9 malam dia nangis. Maksudnya gak tahu nih harus kemana. Jam 9 malam. Jam 9 malam gak tahu Oke. ini harus kemana, dia udah bingung. Posisi rumah tangga pun udah diambang, ya udah Hancur, diambang oke. kehancuran. Pinjolnya banyak. Di situ dia posisi nelpon sambil mau bunuh diri. Allah. Itu yang paling diingat banget gitu. Gede. Karena posisi udah malam juga, maksudnya kita saranin mending maksudnya cari penginapan dulu aja lah di mana gitu. Untuk masalah pinjolnya nanti bisa kita selesaikan, asalkan maksudnya tenangin dulu aja gitu. Jangan sampai kepikiran maksudnya pendek lah. Ya. Karena untuk masalah pinjol masih bisa kita selesaikan asalkan mbaknya atau misalkan ibunya tenangin dulu gitu. Itu kan posisinya malam. Dan dia pun oke, saya mau cari penginapan tapi yang endingnya dia tidur di masjid ya, musola. Di musola. Allah. Dia udah bawa koper, udah bawa baju. Emang udah iya bawa anak. Anaknya mau dititipin tadinya ke orang tuanya. Gitu, dianya mau mengakhiri hidup gitu. Karena memang posisinya dia udah banyak pinjol, ketahuan sama suami gitu. Nah ini. Terkait dengan ketahuan sama suami atau ketahuan sama pasangan ya, kayak gitu-gitu pasangan. kan. Ini sebaik-baiknya nih saran dari Infinity nih. Kalau misalnya saya atau misalnya Ya. Leon Punya pinjol. apakah harus terbuka dengan keluarga atau gimana? Ya, itu? kalau misalkan untuk yang sudah berpasangan pasti kita saranin untuk pasangan yang utama harus tahu dulu. Gitu. Kalau misalkan memang belum tahu. Kita pasti saranin, oh nomor satu ini harus tahu dulu nih pasangan. Kita nggak mau proses kalau misalkan pasangan belum tahu.
Oh iya, Iya. ada persyaratan itu. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa proses ya gitu. Karena yang dikhawatirkan nih ketika kita lanjut, kita proses ternyata si pasangan nggak terima gitu. Oke. Makanya yang paling utama kita harus terbuka gitu, lebih ke terbuka pasangan. Karena ini yang memang mau dicari solvingnya kan ya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau solving kan memang harus ini harus tahu semua gitu ya. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi yang kalau yang kasus yang tadi diobrolin berarti yang minjem itu si ibunya. Ya ibunya. Kalau misalnya ini suami istri gitu ya. Misalnya saya lagi nih. Iya, Saya kadang-kadang yang cowok kan minjem nggak ya, bilang-bilang sama saya bini ya. minjam gitu ya, pinjam. Nah udah banyak kolektor. Nah ini istri saya mulai khawatir dia yang menghubungi Infinity gitu. Banyak gitu. Banyak. Bisa kayak gitu. Gitu Bisa. ya? Banyak. Oh, oke. Banyak juga. Oh, Suaminya punya tagihan, malah istrinya yang ngajarin iya Ada. iya. keluar dari zona aplikasi ini harus gimana. Ada yang nelfon langsung. Oh. Iya, itu bagusnya malah gitu. iya. Jadi kan cari solusi penyelesaiannya ke tempat yang tepat. Yang tepat gitu. ya. Artinya kalau misalnya Om Leon punya tagihan terus anaknya boleh. Misal anaknya tahu nih si Babe ini kayaknya banyak banget nih gitu. Ya. Dia yang konsultasi ke Infinity bisa. Iya. Pokoknya mau keluarga, kerabat, sahabat, anak, apapun itu yang terdekat boleh. Asal yang pinjamnya aja mau kooperatif Ya, kan. datang, mau ikut datang, ikut Mau ikut datang. datang sih. akhirnya ya, gitu. gitu. Tidak apa namanya, tidak terkejar ataupun tidak terteror Iya. seperti yang tadi dibilang, ya memang untuk si orangnya harus Pelakunya bisa harus. juga Orang gitu harusnya, kan. ya. Otomatis dengan perangkatnya juga harus ada gitu. Iya, iya, iya. Iya. Angka-angka dampak pinjol ini ada nggak sih di ya cukup tinggi nggak di kalangan anak-anak muda? Justru anak muda, anak kuliah, mahasiswa. Oh ya. Ya, yang Mahasiswa. nggak disangka-sangka tuh yang umur 18 tahun tapi hutang pinjol hampir puluhan. Oh. Biasanya mereka pemakaian untuk apa sih? Anehnya itu Kalau konsultasi mereka cerita nggak sih? Beli seblak. lebih ke e-commerce sih awalnya, dari e-commerce dulu. Oh. Dari e-commerce ya. Oke. Main klik-klik aja kali ya. Ya, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Tahu bulan depan gak ada duit. Iya, itu udah mulai stressingnya Iya. tinggi. Iya, iya, iya. Kayak kalau berarti si Infinity ini udah menggeluti bidang apa? Konsultasi pinjol ini dari kapan sih berarti? Kita dari 2019. 2019. 2019 Om, Le. ya pas Covid, Iya. pas lagi rame Lagi Covid orang pada susah Ya. nyari duit ya. dan disitulah kan banyak banget korban yang maksudnya yang orang-orang dari ya maksudnya penghasilan Tergiur. nggak ada nih gitu, penghasilan Iya, nggak iya. ada akhirnya yang instan-instan aja gitu. Nah dari situlah Ada kasus-kasus yang zaman-zaman itu ya ketika mau buka usaha nggak punya modal. ya, nah dari situ akhirnya cari buka pinjaman online dibikin modal dengan harapan usahanya berjalan gitu kan. lagi marak-maraknya di situ di 2019. Naik Justru lagi. makin naik karena efek dari situ, efek dari Covid. Yang menjadi si pinjol dari semua kalangan itu ya semenjak Covid. Iya, efek. Awalnya 2016 sampai 2019 lah ya kita ambilnya. Namanya pinjaman online ini hal yang tabu. Emang Iya, dari tabu kapan banget. sih adanya itu kalau si Dari 2016 juga sudah ada sebetulnya. 2000 berapa? 2016 juga sudah ada. 2016 sudah ada pinjol Sudah itu. ada. Cuma kan cuma Iya. kan masih menjadi hal yang tabu. Orang-orang banyak yang nggak tahu terhadap pinjaman online. Satu tabu, kemudian kedua kayak di keluarga misalnya nih ada salah satu anggota keluarga yang terlibat makanya banyak yang tertutup ya. Ya. Karena dianggapnya ini aib gitu. Betul. Iya. Betul, Bu. Itu banyak yang menganggap si pinjaman online ini aib gitu kan. Thanksin. Betul. Thanksin juga gitu kan. Thanksin Cuma kan- kalau nggak kebayar, kalau kebayar nggak Kalau masalah. kebayar lancar-lancar aja gitu. Betul, Iya. betul. Oh. Klik beres.
Klik beres gitu ya. Sekarang cuman dengan modal KTP, modal nomor handphone, Ya itulah. approve gitu ya. Kayak jajanan yang instan, pinjol yang nggak beda jauh gitu kan. Punya KTP, punya handphone, udah selesai gitu kan. Tinggal verifikasi muka, ACC gitu kan atau approve. Kalau datanya yang udah matang bagus gitu kan. Berarti Tapi itu tidak yang- sedikit juga sih Bu. Ada yang benar-benar menggebu nih, saya mau coba ngajuin gitu kan. Banyak yang nggak bisa juga gitu. Iya, aku salah satunya. Tapi kalau Aku tidak misalnya mengembu, gini, nyoba. di Infinity nih, kalau misalnya tadi kalau pas saya dapat tagihan dari Mas Kolektor ini, Dari Mas Mas Adam ini. Ajang. Langsung. Tiwul-tiwul mulu nih kapok doi. Mas Adam lebih ke takut istri sih. Yang ini mah. kan gini ya, misalnya saya nelpon nih, nah yang nerima telepon di Infinity banyak nggak ya? Kan Banyak misalnya kan juga tadi sih. bilang, Ada yang bener-bener Pegangannya. pegangannya, artinya ini. Ada yang khusus buat korektor lapangan. Oh, oke. oh ya ya. Udah ada job desk masing-masing sih. Oh, kalau ini pas lagi, jadi udah ada misalnya kalau didatangin kolektor lapangan hubungi nomor ini gitu. Kayak Iya, gitu. iya, Oh ya. Om Leon datang ke kantor. Ya. Oke, di sesi akhir lah ya kasarnya. Ya. mah. Udah beres, Om Leon udah beres nih misalkan. Terus ini bawa ya nomor saya atau save nomor saya ya. Jikalau nanti di kemudian hari contoh ada yang datang gitu kan, Om Leon ya langsung komunikasi ke saya gitu. Ah, ya 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 ya. Itu soalnya kalau nanti ini udah kopi udah habis 3. Yang datang masih 3. Itu juga bisa. Iya ya. Dan biasanya untuk orang-orang yang datang ke kantor tidak diharuskan untuk membawa satu nomor saja. Misalnya nomor saya, itu pun ada cadangannya misalnya sama nomor Mas Adam ini gitu kan. oke. Bawa juga nomor Mas Adam nih. Takutnya saya lagi di jalan atau lagi sibuk gitu kan bisa ke Iya, Mas iya, Adam. iya, Jadi iya. saling-saling gitu. Balik dari sini jadi ganti nama ya. Memang dari Mas dulu juga Adam. suka disebut Mas Adam sih. Oke. Belum tahu nih, kayak Mas Adam. Beneran. Kita denger lagu dulu ya. Oke, Masih dengar ada lagu. satu sesi di depan, tapi sambil denger lagu ini mah bener harus dicobain. Ada yang sudah disajikan sama Kantina. Nah, selain ada singkong, ada lumpia ya? Lumpia, Aha. lumpianya enak. Lumpianya enak. Oke, ini secara offline di warung kopi Kabul Hadan kita barusan ngobrol ya seputar begitu banyak orang-orang yang nyaris kehilangan akal sehat lah ya Ya. ketika terdampak kasus pinjaman online ini. Seru ya Om Leo ya? Iya sih. Kebayang sih kalau misalnya kita ditagih uang gitu ya. Iya. Ditagih ada kolektor datang ke rumah, di teror segala macam. Dan itu kalau jumlahnya juga Nggak satu gitu ya? nggak satu, gede lah, pasti kan kepikiran, Panik lah. panik gitu. Apalagi kalau nggak ada teman curhat. Betul. Curhatlah ke Infinity. Ya, kalau misalnya istri nggak tahu atau Iya. pasangan nggak tahu atau Sembunyi-sembunyi lah ya. sembunyi gitu, atau misalnya tadi kalau yang mahasiswa orang tuanya nggak tahu gitu ya, kan suka takut juga ya mau ke orang tua. Nah itu makanya kemungkinan bakal ada kasus-kasus Hilang akal sehat. hilang akal sehat sampai paling ekstrimnya bunuh diri sih kayaknya mungkin ya. Iya, sangat sangat Mungkin memungkinkan. terjadi Iya. gitu. Mungkin kalau tadi sih sempat Mbak Siva juga ngobrol, ternyata nggak cuma satu tapi ya yang itu ya, udah beberapa kasus yang udah sampai mau bunuh diri gitu ya. Betul. Aduh, Selain serem banget ya. kasus-kasus seperti itu, orang kehilangan aset atau kayak gitu ada? Oh jelas ada. Aha. Justru kan itu yang untuk akhir-akhir inilah ya banyak yang melakukan itu seperti sertifikat rumah ataupun kendaraan. Ah gitu. ngeri, sampai sertifikat rumah dipakai untuk bayar itu? Betul. Ada yang kalau bahasa gaulnya disekolahin gitu kan. Iya. Oh, disekolahin. Ada yang disekolahin gitu. Pinter kagak gitu, utang nambah. Pinter kagak utang nambah gitu kan. Dan memang sih Bu, kalaupun harus dibahas lebih jauh gitu kan. Mereka sekolahin sertifikat dapat gitu kan pencairan atau approve sekian ratus juta atau sekian puluh juta.
ditutupin lah ke si pinjol dan itu beres nyata gitu kan. Iya. Nyata si pinjaman onlinenya beres. Tapi kan tidak Tidak semudah itu menyelesaikan juga. ya. Di dalam hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan kemudian gitu kan, yang namanya keuangan seseorang kan kita nggak tahu di kemudian Iya. hari. Akhirnya terambil lagi gitu. Iya, iya. Karena ini juga jadi ada utang baru ya. Justru kan yang lebih bahayanya itu, semakin dilunasin otomatis si aplikasi tersebut membuka pintunya lebih lebar, Oh, ngasih limitnya lebih gede gitu. Kalau- Oh, iya, iya. nggak kuat Orang-orang godaan mah pasti ke situ ya. Dan kebanyakan orang Easy tidak money. bisa menahan itu, akhirnya diambil lagi gitu kan. Emang biasanya berapa sih limit-limit Ini jujuran aja lah ya. Limit awal biasanya 1 juta. limit awal 1 juta? Kebanyakan rata-rata 1 juta limit awal. Oke. Setelah misalkan Om Leon bayar nih di bulan depan 1 juta tersebut, otomatis si limit si aplikasi tersebut ngasih limitnya lebih gede. Jadi naik 5 juta. Oh, 5 Gitu juta. kan. Cicil lagi di dalam 3 bulan atau di dalam 2 bulan. Lunas. Naik lagi nantinya setelah lunas itu naik lagi nantinya lebih gede lagi. Oh, naik kelas terus berarti Gitu ya. Oh, terus. hebat loh naik kelas berarti. Makanya kenapa banyak orang yang gali lubang tutup lubang ya itu tadi. Gitu. Kan kalau dalam sekolah ada tuh yang akselerasi gitu ya. Bisa nggak sih pas pinjaman pertama udah langsung tiba-tiba jebret 80 juta. Dan yang disayangkan ya itu gitu kan, aset hilang, pinjolnya kembali lagi, otomatis ngedouble lagi kan, jadi 2 lubang gitu kan, kesini harus nyicil, ke pinjol harus nyicil lagi kan gitu. Aha. Ini tadi berdasarkan keterangan Teh Siva bahwa sempat juga ada case yang tiba-tiba jam 9 malam gitu ya. Emang Infinity jam kerjanya sampai jam berapa? Siap 24 jam 24 kah ini? Kalau untuk pelayanan 24 jam. Seriusan? Iya. Boleh- Kalau itu boleh by phone. boleh menghubungi Mbak Siva 24 jam. Boleh. Cengos. Kalau kalau untuk by phone. By kita, phone. Oke. untuk kadang jam 1 juga kita masih respon Oh iya. hakim. Ya, kalau untuk operasi Jam 6 sore. Oh oke. Alamat lengkapnya deh Teh Siva. Ya, kalau misalnya ada yang pengen curhat sama Infinity ini. Kemana Itu nih? enaknya datangnya kemana selain telepon? Kemana? curhatnya kemana dulu nih, mau via apa? Apa aja? Punyanya apa aja? Kalau untuk TikTok, IG kita udah ngeling juga ya. Kalau misalkan kita buka TikTok, di situ udah langsung ada linknya, ada link mau ke WhatsApp, mau ke IG juga, atau Oh, website oke. juga udah ada, alamat juga ada gitu. Apa itu sosmednya itu? Kalau namanya? untuk sosmed, Infinity Group Bandung, Infinity Group Bandung. ya. Terus ada Infinity Group Indonesia juga, Oh, Artinya nggak cuma Bandung ya? iya. ya. Itu Oke. untuk IG sama itu IG. Kalau misalkan TikTok akun masing-masing sih, akun masing-masing. Oh akun masing-masing karyawan? Ya, gitu. Cuman yang paling identik paling ke akun TikTok Bang Yanes. Yang paling Cepat respon? ya, maksudnya yang orang udah pada tahu lah gitu. Oh, oke. Lebih ke public figurnya nih di Infinity itu siapa? Bang Yanes. Brand ambassador? Ya, gitu. Bang Yanes. Orang-orang udah tahu Bang Yanes. Oke. Akunnya Kalau untuk akun apa? Bang Yanes? Yanes Rikumahu. Yanes Likumahu. Ya. Oke. Kalau untuk alamat Kalau untuk alamat kita ada di Metro Indah Mall Bandung, Blok D53. Itu yang di Bandung. Oke. Yang di cabang Bandung. Kalau misalkan untuk Sumedang di Jalan Jatihurip. Dan kalau misalkan untuk di Pekanbaru yang baru buka Jalan Cuma lebih tepatnya ada di Google juga. ya di Google. Oh iya Ya, iya. udah Kota lain? jelas sih gitu. Kota Ada. lain kalau nggak salah apa Banten ada rencana juga? Planning ya, Oh, planning planning. ya. Cuman keburu Pekanbaru. Oke. Keburu ke Pekanbaru. Jadi Ini banyak buka cabang nih berarti Banyak kasus. banyak kasus ya. Tapi ini benar. ya Iya. Iya iya. Ini nggak usah jauh-jauh, Om Le. Ketika Mang Ade ngelempar ke sosmed yang flyer kita acara hari ini, ada kata pinjolnya emang ya. Setelah itu
Bukan, banyak katanya. Apa namanya? Yang langsung Aplikasi. nawarin. Iya, Kalau yang nawarin mah sebenarnya dari kemarin-kemarin juga masih keluar terus kan di Ah. Ah, Mungkin di story kali ya, nggak tahu juga. Tapi kalau begitu kemarin saya naikin flyer dan hari ini warkop ini, ya. itu kan saya nge-mention dan nge-tag ke Infinity. Infinity. Ah. Itu langsung keluar tuh si jasa-jasa konsultan lain lah. Oh, iya iya. Ini ternyata banyak, berarti memang Banyak korban. kalau banyak yang jualan pisang berarti kan banyak yang Iya, kebutuhannya banyak, Iya. kebutuhannya Betul, tinggi betul. berarti. Berarti Dan ini ada info lebih juga punya gitu kan. Ah. Banyak orang yang kalau dulu di bawah 2024 gitu kan. Orang yang sudah nggak bayar pinjaman online otomatis terblokir sistem. Mereka tidak bisa mengenal lagi dengan yang namanya pinjol. Justru untuk sekarang gitu kan di 2025 orang-orang yang sudah gagal bayar terhadap si pinjaman online di saat mereka mencoba lagi ke aplikasi lainnya itu di ACC kembali. oh bisa. Bisa sekarang gitu. Justru keadaannya berbalik dengan dari 2024 ke bawah. Yang sudah gagal bayar contoh gitu kan. Otomatis oke mereka nggak bisa lagi gitu kan Ay, untuk ngeri minjem ke aplikasi apapun. Tapi untuk sekarang ya memang kembali lagi. Ya pemahaman-pemahaman kayak gini kan harus dikuasai juga sama orang tua ya. Ketika apalagi punya anak-anak yang masih di bawah umur atau udah cukup umur sih, cuman kan gaya hidup kadang-kadang ya. Betul. Iya, iya. Karena gue pernah nemu kasus juga, Mle. Jadi anak perempuan malah gitu. Dia utangnya gede. Begitu ditanya-tanya, dipakainya buat apa gitu. Ternyata buat Skincare. Bukan, skincare mending dipakai sendiri. Buat mengakomodir permintaan cowoknya. Wow. Oh, hebat Keren hebat ya. cowoknya berarti. Ada WhatsApp-nya. Lu cengos mulu ah. Dan emang sih Om, Bu ya, untuk sekarang memang yang banyak aplikasi kejar ataupun ditawarin dari usia-usia segitu. 18, 19, 20. Targetnya yang sebegitu. Cuma kan kalau dulu kan secara regulasi di bawah 21 tahun nggak bisa. Regulasi dulu di bawah 21 tahun dulu nggak bisa. Belum. Gitu Sekarang kan. asal punya Kalau untuk KTP. sekarang 18 tahun juga kok saya heran gitu kan. Kok kamu 18 sudah dikasih pinjaman online? Nggak tahu waktu ngajuin langsung aja di ACC katanya. Kan secara regulasi 21 tahun ke atas gitu kan yang harusnya dikasih. Dan sempat saya juga baca nonton di TV One ya akhir-akhir minggu-minggu lalu ada sempat diangkat juga masalah pinjol dimasukin berita dan ada dari pihak salah satu aplikasi menyebutkan memang dari 18 tahun ke atas untuk sekarang yang dikasih dan itu pun sudah berkeluarga katanya ataupun sudah bekerja. Ya, Gitu. harusnya. Oh, harus Harusnya. ada. Tapi kan fakta di lapangannya maaf ya, fakta di lapangannya banyak yang belum bekerja, yang belum berumah tangga pun ada dikasih gitu kan. Oh. Banyak itu ternyata. Iya, iya, iya. Mungkin karena nggak bisa juga dicek mungkin ya gitu kan. Iya. Oh ini orang udah bekerja atau belum, udah menikah atau belum. Karena kan secara aplikasi banyak orang juga yang ngisi dengan kerjaan apapun itu dimasukin gitu kan. Iya, iya, iya. Dan percaya-percaya aja Karena kalau tidak aplikasi. melampirkan juga ya surat keterangan pekerjaan, slip gaji atau Jarang apa. terjadi gitu. sih. Misalkan melampirkan slip gaji ataupun ID card bekerja di salah satu perusahaan tersebut itu nggak pernah jarang terjadi seperti itu. Data pendukung seperti itu. Ada juga yang memang memakai data pendukung seperti itu. Tapi ya Sedikit ya. terhitung ya bisa dibilang 1-2 sih. Iya, karena dari iklan-iklannya aja kan udah yang benar-benar kelihatan mudah banget ya, 3 menit modal HP sama KTP. Iya. Dan apalagi banyak yang tergoda, cobalah Bu Arin ya buka sosmed gitu kan, misalkan buka YouTube, TikTok ataupun Facebook dan lain sebagainya. Pasti suka ada terselip iklan terhadap pinjaman Iya, online. banyak. Biasanya mah banyak. gue kalau lagi main game nyambungnya ke situ. Iya, iya. Tiba-tiba ada iklan gitu kan. Gitu ya memang. Paling gede berapa sih yang pernah ditanganin sama Infinity Secara gitu? nominal ya. Secara nominal berapa sih paling gedenya? akumulasinya Gitu? lah. Akumulasinya. Ah. Kalau dibilang disebut M ya ada juga. M Ada juga. dari Wow. Dari berarti berapa pemain lama dong. Dari justru itu mereka si beliau itu ya kita berbicara fakta yang pernah kita tangani aja ya. Beliau itu punya akun pembiayaan kayak berjualan toko Iya. dan itu
dia jualannya kenceng banget, laku banget gitu kan dan bagus gitu kan. Alhasil di situ terselip juga ada peminjaman tunai ataupun peminjaman tunai untuk kebutuhan toko gitu kan. Karena Suka ada yang seperti transaksinya itu. bagus. Karena transaksinya bagus. Dikasihlah limit awal, memang dia jujur ke saya juga gitu. Limit awal saya 30 juta awalnya. Karena saya pakai sering terus dengan membayar lancar, alhasil jadi membludak. Jadi 2,5 Wow. M. Wow. Gitu. Lu kalau dipinjam Itu- sama orang ya, Kalau- secara gini gitu, ngasih nggak? Misalnya gue tiba-tiba minjem sama lo. Kan gue mah banyak duit. Jadi kasih lah. Songong. Itu kalau berbicara tentang nominal ya, yang pernah saya tangani atau yang pernah tim tangani semuanya. Di angka segitu. Gitu. Bandung. Betul. Galbay juga sebetulnya. Karena kalaupun untuk dibayar harus gimana nih? Kalau untuk domisili beliau kebetulan dari Jabodetabek, lebih tepatnya Jakarta. Oh. Gitu kan. Oke. Si beliau tersebut cuma maksain benar-benar datang ke Bandung. Ya dengan logika aja lah ya, tagihan segitu hanya selesai mau selesai dengan di WhatsApp gitu kan, nggak mungkin juga. Iya. Makanya kita sarankan ya udah datang aja ke kantor biar tahu juga cara kerja kita gimana, terus tempat kita di mana juga gitu kan, dan bisa mengenal lebih dekat juga gitu. Tapi itu bukan orang yang pulangnya diongkosin kan? Tapi dia merasa puas dengan hasil. Alhamdulillah dan sampai sekarang masih berkomunikasi baik dengan Masih beliau. minjem atau Oh, enggak juga sih, tapi berkomunikasi baik silaturahmi lah ya. Udah gitu. kapok tapi kan. Biasalah say hello atau apa. Kalau lagi ke Bandung jangan lupa main mampir gitu kan. Ya istilahnya mah kita tetap berkomunikasi baik, bersilaturahmi baik lah. Ini mah di Gitu, luar untuk teknis ya. Gue nanya. gitu. Tadi yang Om Leon bilang bahwa ya kalau ada ini dihadapin secara sisi kemanusiaannya dimunculin. Betul. Ke Infinity sisi-sisi kemanusiaan itu harus dibawa nggak sih? Misalnya gue mau datang mau konsultasi bawa apa kayak gitu. Banyak juga yang bawa. Lebih disyukuri sih kalaupun misalkan contoh Mbak Arin, saya mau ke kantor ya bawa makanan apa, sukanya apa, kita tidak pernah menarget, oh ibu harus bawa ini ya, ataupun harus ngasih ini ya, enggak Tapi juga ada sih. ya. Tapi kalaupun ibu ridho ikhlas mau ngasih ke kita makanan atau apapun itu kita terima baik. Gitu. Asik. Tapi jangan maksain dan jangan sampai harus kemana-mana gitu kan. Ya, jangan sampai ntar karena ngerasa udah bawanya, wah ini mah makanan mahal nih, terus minta priority, enggak kan? Justru kan selalu kita disclaimer atau selalu kita tekankan ke si orang-orang yang sudah dibantu sama kita. Jangan merasa berhutang budi ataupun merasa terbebani sudah dibantu sama kita, kamu atau kalian nggak ngasih apa-apa gitu kan. Hidup normal aja, lebih fokus lagi ke kegiatan kalian yang Dengan pikiran yang Nah, lebih gitu sehat kan. gitu ya. Betul gitu kan, lebih fokus aja. Itu juga sudah cukup gitu kan. Gitu. Karena saya pun pernah merasakan seperti kalian kan gitu. Ujung-ujungnya kan kembali ke situ. Oke. Pernah ngalamin juga. Betul. Dan memang rasanya Di pressure itu. mempunyai hutang gede jadi itu ya lebih- nggak enak juga. Mas Ebi udah pengalaman. Udah pengalaman makanya rasa empatinya gede ya. Dan merasakan juga Bu, hidup benar-benar mempunyai tagihan si pinjaman online tersebut. Dan saya posisinya sendiri, nggak ada tempat untuk bersandar lah atau apapun itu. Benar-benar dinikmati sendiri gitu kan. Gak dinikmati, dijalani. Dijalani oke gitu kan. Disiksa oleh dunia ya dengan dunia seperti itu ya bisa juga gitu kan masuk. Gak nikmat kan? Gak nikmat juga. Jadi sih. gak dinikmati. Justru kan kalau bahasa Sunda mungkin sering dengar lah ya. Lamun tenganjuk mual boga gitu kan. Iya. Kalau nggak ngutang nggak akan Itu punya ada gitu. ya? Justru kan Kayak gitu. mindset yang seperti itu sebetulnya yang harus dihilangkan gitu. Iya. Tapi kan banyak orang yang berprinsipnya banyak juga yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau buat kita udah mau dekat habis kali ini. Iya. Kalau misalnya apa sih yang bisa buat orang percaya dengan Infinity gitu. Bantuan Kalau misalnya Infinity. sekarang saya juga baru dengar nih, oh ada lembaga bantuan yang bergerak di bidang ini gitu. Nah, mungkin orang kayak saya kan sangat banyak Betul. di Di masyarakat ya? di masyarakat gitu ya, pendengar Kabulahaden sama Kantina Betul, juga. betul, Nah, betul. apa sih yang bisa buat para pendengar dan penonton YouTube-nya Kantina bilang, oh, gue bisa percaya nih atau ke Infinity nih gimana? Nah, apa nih yang bisa? Ini sebenarnya berhubungan sama saya juga pikiran sama kayak Om Leon. Ini kan
firma hukum ya? Law firm. Betul. Betul. Ada lah pemikiran Ya, kayak ya, gitu. ya betul. Pendampingan hukum juga. Iya. Betul. Betul. Mm. Ada yang ngerti hukumnya gitu Iya. ya. Ya, betul. Ada yang ngerti hukumnya gitu. Betul Om Leon, Om Ade. Sebetulnya ya itu informasi lebih juga gitu kan. Selain kita bergerak dengan rekan-rekan juga, kita pun ya tetap ada perlindungan hukumnya juga, pendampingan hukumnya juga. Gitu, dan itu sudah jelas juga, bisa dicek juga di Peradi dan lain sebagainya gitu kan untuk kuasa hukum Infinity. Gitu, dan memang salah satu yang membuat orang-orang mungkin percaya ke Infinity gitu kan. Salah satu contohnya yaitu karena ada perlindungan hukum juga. Cuma kan kebanyakan orang-orang yang membuat percaya ke kita gitu kan, mereka selalu lihat dulu nih langkah awalnya dari sosial media kita gitu kan. Iya. Karena mungkin ini bukan mengagulkan Infinity juga ya gitu kan. Karena gini, Infinity itu berbeda dengan jasa mungkin di luaran sana lah ya gitu kan. Yang di luaran sana banyak yang mengiming-imingi, oh kita bisa gini. Justru kalaupun Infinity gitu kan tidak pernah menjanjikan ini itu gitu kan secara DVD, TikTok, Instagram atau apapun itu. Kita selalu bilang kalaupun kalian merasa sendiri dan gak bisa menghadapi sendiri tentang resiko-resiko ini ataupun butuh teman ngobrol untuk menghadapi si pinjaman online ini, silakan datang ke kita. Kita tidak pernah menawarkan, oh nanti kita bantu gini ya, kita bantu gini, tidak pernah gitu. Oke. Tapi yang pasti, yuk kita ada buat kalian gitu kan. Datang aja ke kantor gitu. Selebihnya ya itu tadi gitu kan, ada perlindungan hukumnya juga gitu. Oke. Jadi pertanyaan ya selalu. Betul. Betul Om. Banyak banget sekarang memang. Ya, makanya Sayangnya tadi mereka cuma datanglah kepada kami ketika lo lagi bermasalah ini ya. Coba mereka teman yang ngobrol teman yang lain ya salah. Dan memang selalu kita jelaskan seperti itu gitu kan. Kita nggak pernah nge-DM ke si orang-orang yang mau dibantu, misalkan Om Andre misalnya atau Om Leon misalkan punya pinjaman online nih orang ini, kita DM nih, kita bantu atau apa. Enggak juga sih. Itu dikembalikan ke niat merekanya aja. Biarkan mereka curhat sendiri ya. Biarkan mereka nyamperin kita lah kasarnya gitu kan. Jual mahal ya. udah banyak. Justru kan timbulnya banyak kesalahpahaman dari situ juga gitu kan. Kalau Iya. kita menawarkan sendiri langsung ini harus ikut ke arahan kita, nyangkanya kan kemana-mana nanti. Iya, betul. Makanya yuk pahami Infinity dulu seperti apa, cara kerja kita gimana. Baru kalaupun kalian punya masalah dengan pinjaman online, konsultasikan ke kita gitu. Iya. Oke. Ya ini lumayan inilah menjelaskan. Soalnya emang kalau ini kan berhubungan banyak sama masalah hukum gitu. Masalah Betul. hukum. Kalau misalnya kita lihat tadi sekilas walau saya nggak nanya, cuma kayaknya bukan lulusan dari dunia pendidikan hukum juga gitu. Jadi saya tadi sempat mikir ini gimana ya ininya ya. Pasti bisa nggak ya atau legal nggak ya kayak gininya ya. Betul. Nah, ternyata tadi udah dijelasin kalau Infinity Group ini barengan juga sama ada law firm juga ya. Oh, kalau ada law firmnya berarti memang ada Yang paham hukum. Ada yang paham hukumnya. Betul, Jadi betul. itu membuat langkah awal untuk datang lebih aman. berarti Lebih kan. safe lah ya. Nah, lebih safe gitu. Nanti kalau pas di sananya ya tinggal tergantung orangnya ya. Ya, Dia mau betul. percaya atau enggak Mau gitu. percaya atau enggak Dan ya. kalau gue sih dengan inisiatif mereka untuk mengedukasi lewat acara warung kopi aja, Ya. buat gue ini satu proven ya, udah proving banget bahwa ini legal, Ya, ya kan? ya. Ada apa namanya? Tidak ada yang disembunyikan, mereka transparan lah intinya gitu. Kalau gue rasa jadi, nih buat teman-teman mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi sebuah obrolan warung kopi ya, tapi juga menjadi pemahaman baru. Siapa tahu mungkin banyak di antara teman-teman kita yang saat ini lagi mumet-mumetnya. Iya. Jangan sampai pendek akal. Ya, ternyata masih ada teman-teman
di Infinity, boleh diulang lagi deh linknya sama alamatnya, Boleh, boleh. biar mereka kemana kontaknya. Kalaupun ya untuk menghubungi kita atau konsultasi ke kita gitu kan. Memang kalau untuk alamat bisa dicek di Google juga gitu kan. Ada alamat kita mau yang di Bandung ataupun di Sumedang ataupun Pekanbaru. Indonesia apa? Infinity. Nah, dengan nama kota masing-masing. Misalkan Infinity Bandung nantinya muncul Oh, yang khusus di Infinity Bandung. Bandung. Infinity Group Sumedang misalkan nanti munculnya Sumedang atau Oke. Pekanbaru sama nantinya muncul itu. Pakai F ya, jangan pakai P. Terus untuk di sosial media ya di TikTok tadi gitu kan Infinity Bandung ya Teh Siva. Terus di Instagram juga sama berkaitan dengan itulah Infinity Group Bandung misalkan Iya. nggak bakal muncul pasti langsung Iya, gitu. langsung muncul ke permukaan ya. Oke. Betul. Oke Om Le, masih banyak sih sebenarnya yang pengen kita tanya ya. Mudah-mudahan ada episode-episode berikutnya yang bisa Iya. menghadirkan kawan-kawan Infinity. Sehingga ini kan kalau segini doang mah baru permukaan nih, kulit juga belum kena kali ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke daging-dagingnya ya. Saatnya kita pamit nih Om Le. Oke, Ya. udah ya, jam Terima 5. kasih buat Sama-sama, Mas Ibu. Febi, Teh Siva, Mas Adam. Sudah hadir di kantina ya. Terima Mudah-mudahan, kasih, terima kasih. apa yang diberikan hari ini bermanfaat buat orang banyak Ya. ya. Oke, banyak yang tertolong, banyak yang nggak bingung. Dan Iya. intinya salam akal sehat itu dari kita. Itu dia benar. Kembali ke akal sehat ya. Oke, saatnya Arin pamit. Leon pamit. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu. Ada materi yang juga nggak kalah menarik. Wah, asik. Para wanita-wanita. Asik. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.